Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan hari-hari terbaik di atas muka bumi, dan malam-malam ini merupakan malam-malam terbaik dan malam-malam yang penuh dengan kebaikan, dan di dalamnya atau di antara 10 malam ini ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan demi 10 malam. Kata para ulama, 10 malam yang dimaksud dalam ayat tersebut itu ada 2. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan yang kedua 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka 10 hari yang terbaik di atas muka bumi ada 2. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan yang kedua 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mana beliau tidak pernah bersungguh-sungguh selainnya. Dan disebutkan juga di dalam hadis yang lain tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menggabungkan antara tidur dan ibadah di 20 hari pertama bulan Ramadan. Namun apabila telah tiba 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya. Dan disebutkan juga di dalam hadis, idza ja'al 'ashar shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Apabila datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi SAW mengikat tali pinggangnya, artinya menjauhi istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya agar ikut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memerintahkan kita semua untuk bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata beliau alaihi salatu wassalam, taharraw lailatul qadar fil ashril awakhir. Raihlah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan semua orang yang apabila bersungguh-sungguh dia menghidupkan malam, baik malam genap maupun malam ganjil, dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan dia akan meraih malam tersebut. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar. Dari sini kita mengetahui amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah salat. Baik dia melakukannya di awal waktu, maksudnya awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam, semuanya baik. Namun apabila dia akhirkan, itu jauh lebih baik. Karena kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, menunjukkan ibadah yang terbaik di 10 hari terakhir, yaitu apa? Salat. Imanan wa ihtisaba,
dia salat di malam Lailatul Qadar, yang pertama iman, karena keimanannya, bukan karena terpaksa, bukan karena tradisi. Yang kedua wahtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah, bukan riya wala sum'ah, bukan pujian sanjungan manusia. Maka apabila dia salat di malam Lailatul Qadar dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga doa yang kita perbanyak di 10 hari terakhir atau di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Kata para ulama, ada perbedaan antara al-afu dengan al-ghufran. Allah Ta'ala namanya Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Namun Allah juga memiliki nama Al-Afu. Al-Afu itu lebih dalam dibandingkan Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Afu artinya yang Maha Pemaaf. Dan apabila Allah Ta'ala memaafkan seorang hamba, maka Allah akan menghilangkan semua efek dari dosa-dosanya, dan Allah akan menghapus semua dosa dari catatan amal keburukan. Maka ghufran, ampunan, itu diampuni dosanya oleh Allah. Artinya ditutup dan dihilangkan semua efek dari dosa. Karena dosa ini memiliki dampak. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dararudz dzunub fil qalb kadararis sumum fil ajsam. Bahayanya dosa bagi hati itu seperti bahayanya racun bagi badan. Namun apabila diampuni dosanya oleh Allah, maka dihilangkan bekas dan dampak dari dosa. Cuman kadangkala dosa itu masih ada di catatan amal keburukan. Namun apabila Allah memaafkan seorang hamba, afu, dan seorang hamba dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dihilangkan itu semua. Dihilangkan semua dampak dari dosa yang dia lakukan, dan dihilangkan atau dibersihkan semua dosa dari catatan amal keburukan. Maka doa ini merupakan doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karena itu ya ikhwah, kita harus bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa yang masih banyak kelalaian, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka jangan sampai dia lalai di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dia berupaya, dia menutup Ramadan dengan husnul khitam, penutup yang baik. Karena amalan itu tergantung dari penutupnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Dan para ulama mengatakan, memberikan satu kaidah, laisat al-ibra binaqsil bidayat walakin bikamalin nihayat. Yang terpenting itu bukan kesempurnaan di awal. Karena manusia banyak tidak sempurna di awal. Manusia banyak menghabiskan masa muda dengan maksiat, banyak kelalaian, banyak khilaf, banyak alpa dan yang lainnya. Tapi al-ibra bikamalin nihayat. Yang terpenting itu kesempurnaan di akhir. Apabila seseorang di akhir hayatnya dia sempurna, dia berada di atas puncak kebaikan, kemudian wafat dalam keadaan tersebut, maka itu keadaan yang paling terbaik. Begitu juga bulan Ramadan. Apabila di 10 hari terakhir dia bersungguh-sungguh, dia banyak berdoa, membaca Al-Quran, sholat, sedekah, dan seluruh amal kebaikan dia kerjakan, maka semoga yang 10 hari terakhir ini mengampuni semua dosa dia dan menutup semua kekurangan dia di 20 hari pertama di bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantu kita semua di dalam beribadah kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik dan sadat untuk bisa benar-benar beribadah dan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Ta'ala mengkaruniai kepada kita semua malam Lailatul Qadar, memaafkan semua dosa-dosa, khilaf dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tilawah kita, sedekah kita, dan kita memohon kepada Allah kita keluar dari bulan Ramadan semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis ke-1, setiap amal tergantung dari niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang agung. Hadis berkaitan dengan hati dan amalan-amalan batin. Amalan itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas dan syarat yang kedua adalah ittiba. Maka ikhlas ini berkaitan dengan hadis ini, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedangkan yang berkaitan dengan ittiba itu nanti berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pada hadis kelima dalam kitab ini. Dan Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al-Islam yadur ala thalathati ahadits. Islam itu berputar atau mencakup di dalam 3 hadis. Hadis yang pertama hadis Umar yang berkaitan dengan niat, yang kedua hadis Aisyah yang berkaitan dengan ittiba, dan yang ketiga hadis Nu'man ibn Bashir yaitu yang berkaitan dengan halal dan haram. Dan 3 hadis ini nanti akan kita bahas karena semuanya dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini. Dan hadis ini hadis yang agung. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis ini sepertiga ilmu. Karena sebagian amalan berkaitan dengan niat dan ikhlas. Dan juga Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata berkaitan dengan hadis ini, hadzal hadis yadkhul fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis ini masuk di 70 bab di antara bab-bab fikih. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini dengan ummul hadis, inti hadis. Sebagaimana Al-Fatihah dinamakan oleh para ulama dengan ummul Quran, maka hadis ini dinamakan dengan ummul hadis. Dan sebagian ulama memasukkan hadis ini di awal hadis di dalam kitab-kitab hadisnya. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di awal hadis di dalam kitab Arba'in. Begitu juga Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini di awal hadis dalam kitab Sahihul Bukhari. Begitu juga Al-Maqdisi rahimahullah memasukkan hadis ini hadis yang pertama dalam kitab Umdatul Ahkam. Ini semua mengisyaratkan agar ketika seseorang mengarang kitab, menyebarkan ilmu, dia niatkan ikhlas buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini memiliki 3 fawaid. Yang pertama, anjuran untuk ikhlas dalam semua hal. Lihat kata Nabi SAW, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti memiliki niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia meniatkannya karena Allah, maka dia mendapatkan ganjaran. Dan kalau dia meniatkannya selain Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini anjuran seseorang di dalam beramal harus ikhlas dan mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima di dalam ibadah ini kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajr wa dzikr ma lahu. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang lelaki dia berperang tapi menginginkan 2 hal, pahala dan sanjungan manusia. Dia menginginkan pahala dan disebut namanya oleh manusia. Maka kata Nabi SAW, la syai'alah, orang itu tidak mendapatkan apa-apa.
Diulangi lagi pertanyaannya, maka Nabi SAW menjawabnya yang sama. La syai'ala, tidak mendapatkan apa-apa, sampai 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajh. Allah Ta'ala tidak menerima satu amalan kecuali yang benar-benar ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan semua amalan ibadah kita dibangun di atas keikhlasan. Jadikan sholat kita ikhlas, puasa kita ikhlas, baca Al-Quran kita ikhlas, birrul walidain, taat kepada kedua orang tua ikhlas, talabul ilm, menuntut ilmu syar'i ikhlas buat Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak ikhlas, maka seseorang dikhawatirkan sia-sia, amalannya akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang salaf, yuqalil mura'i fala tat'ab. Katakan kepada orang-orang yang berbuat riya, jangan kamu letih. Artinya kalau memang dia niatnya riya, jangan capek-capek. Percuma, karena capek dia, ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, fungsi niat. Niat ini memiliki 2 fungsi. Tadi yang pertama, keutamaan ikhlas. Yang kedua, fungsi niat. Niat ini di dalam ibadah memiliki 2 fungsi, kata para ulama. Yang pertama, tamyizul ibadat 'anil 'adat. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi, kata para ulama, fungsi niat ada 2. Yang pertama, tamyizul ibadat 'anil 'adat, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha an ba'd, membedakan ibadat sebagian, ya, membedakan ibadat satu dengan yang lainnya. Yang pertama, tamyizul ibadat 'anil 'adat, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Contoh, orang mandi tiap hari. Itu mandi tiap hari mandi apa? Nah, mandi junub atau mandi biar segar, biar bersih? Hah? Dia tiap hari mandi ngapain? Mandi biar bersih. Itu kebiasaan atau ibadah? Kebiasaan. Sedangkan kalau dia berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia junub, maka mandinya dia hukumnya apa? Wajib. Nah, yang membedakan mandinya dia ketika junub dan mandinya dia kalau bukan junub itu apa? Niat. Makanya kata para ulama, kalau seseorang junub kemudian dia mandi dan dia tidak niatkan mandi junub, maka mandinya tidak sah. Kalau dia sholat, sholatnya tidak sah karena dia masih dalam keadaan hadas. Sampai dia niatkan mandinya untuk junub. Nah, itu kaidah yang pertama, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Sampai kata para ulama, ibadatu ahli adatu ahli yaqdha ibadat wa ibadatu ahli ghafla adat. Kebiasaannya orang-orang yang saleh itu jadi ibadah. Sedangkan ibadahnya orang-orang yang lalai itu kebiasaan. Artinya kayak orang kalau lalai, dia sholat hanya rutinitas, dia puasa hanya rutinitas tahunan. Cuman kalau orang yang soleh, sampai kebiasaan-kebiasaan dia bisa jadi ibadah. Maka ini fungsinya. Dia bisa merubah hal yang biasa jadi pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kayak dia ngajak jalan-jalan keluarga. Sebagian orang mengajak jalan-jalan keluarga hanya tamasya. Tapi sebagian lagi ingin memberikan hak istri dan anak. Maka yang kedua ini dapat pahala. Kenapa? Karena dia memberikan hak istri dan anak. Yang pertama hanya jalan-jalan biasa. Dia datang ke rumah orang tuanya. Yang pertama dia niatkan birrul walidain, untuk taat kepada kedua orang tua. Yang kedua datang ke rumah orang tua tradisi.
karena cuma datang kemudian duduk nanti pulang lagi. Maka yang pertama birrul walidain dia mendapatkan pahala. Yang kedua bisa jadi kebiasaan semata. Dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya seseorang punya niat yang baik, maka dia bisa merubah semua aktivitasnya menjadi pahala dengan niat. Maka ini besarnya amalan dari niat. Maka kata salah seorang salaf, innama aradallah niyatak wa iradatak. Yang diinginkan oleh Allah itu niat kamu dan keinginan kamu. Kalau niat kamu dan keinginan kamu untuk Allah, maka semua hal dapat pahala. Dan subhanallah, seseorang kalau keluar dari rumahnya, dia punya ilmu dan punya niat, dia bisa mendapat ribuan pahala tanpa dia sadari. Dia ketika ketemu orang yang sudah tua, dia mengamalkan hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan dari golongan kita orang yang tidak menghormati orang tua kita. Dia setiap ketemu orang tua, dia berjabat tangan mengucapkan salam, dia meniatkan untuk tauqir, memberikan kehormatan kepada orang tua. Dapat pahala dia. Kemudian dia keluar rumah, ketemu anak kecil atau orang yang di bawah usia dia. Dia mengamalkan hadis laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kita orang yang tidak menyayangi anak kecil kita. Maka dia ketemu anak kecil, ketemu anak kecil, dia niatkan itu dapat pahala. Dan seterusnya dia mengucapkan salam, dia niatkan buat Allah dapat pahala. Sampai senyum itu pahala tidak? Dia ketemu orang, dia berwajah ceria dan dia senyum mengamalkan hadis Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu sadaqah. Lihat subhanallah. Dia keluar rumah, masuk ke dalam rumah, ribuan pahala dia bawa. Dengan apa? Dengan niat di dalam hati. Makanya niat ini fungsinya besar sekali. Yang kedua fungsi niat membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sekarang apa bedanya 2 rakaat sunnah fajar dengan 2 rakaat subuh? Yang membedakan apa? Niat. Yang satu niatnya sunnah fajar, yang satu niatnya sholat subuh. Jumlah rakaatnya sama, cuma yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan sholat zuhur dengan sholat asar selain waktu apa? Niat. Ya, niat. Maka niat ini membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sebagian ulama ada yang menekankan seseorang harus ketika sholat zuhur dia meniatkan sholat zuhur. Kalau tidak ada niat sholat zuhur di dalam hatinya, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Maka ini berat apa enggak? Berat. Ya. Tapi sebagian mengatakan, dan Ibnu Utsaimin menjelaskan, cukup bagi seseorang ketika dia keluar dari rumahnya sudah niat sholat, itu sudah masuk ganjaran atau niat sholat. Dan yang terakhir, faedah yang ketiga, perusak niat. Perusak niat dalam ibadah. Perusak niat dalam ibadah itu ada 2. Yang pertama riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah apa? Riya dan sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar orang. Riya dan sum'ah itu syirik. Syirik besar apa syirik kecil? Tergantung riya dan sum'ahnya. Kalau murni hanya untuk manusia, tidak ada untuk Allah, itu syirik besar. Tapi kalau awal ibadahnya untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya ada timbul untuk manusia, maka itu syirik kecil. Ya, begitu juga sum'ah, ingin didengar orang. Kemudian perusak amal ibadah yang kedua, itu beribadah menginginkan keuntungan duniawiyah atau menginginkan sesuatu duniawiyah.
Kayak misalnya puasa itu ada manfaat kesehatan. Maka dia puasa murni hanya untuk kesehatannya atau diet. Boleh apa enggak? Puasa niat untuk diet, boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya, puasa untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan seseorang ketika sujud, ini peredaran darah yang paling terbaik dari tubuh ke otak itu ketika sujud. Dan itu fungsi kesehatan ketika di dalam sholat, khususnya ketika sujud. Namun seseorang kalau sujud dia niatkan untuk kesehatan semata, syirik dia kepada Allah. Bisa dipahami ya? Karena sujud untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah makanya amal-amal akhirat itu tidak boleh menginginkan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Amalan-amalan akhirat khusus buat siapa? Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada kepentingan duniawiyah dan keinginan meraih dunia. Dia enggak boleh nuntut ilmu syar'i agar dihormati sama manusia. Tidak boleh menjadi ustadz agar mendapatkan dunia. Tidak boleh dia sholat agar sehat. Tidak boleh dia puasa untuk diet. Ini semuanya tidak boleh. Ibadah semuanya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya maka yang kedua ini ya disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab iradatul insan min amalihi ad-dunya. Bab manusia menginginkan dari amal ibadahnya dunia, perkara dunia. Ini termasuk dari syirik. Memang kita cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.